Hai guys, kembali lagi bersama Nano. Kembali lagi bersama spesialis film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan film dari Girl From Nowhere season pertama dan episode kedua. Jadi video sebelumnya aku udah nyeritain nih episode pertamanya. Buat kalian yang penasaran bisa lihat dulu video sebelumnya ya guys. Jadi film Girl From Nowhere ada dua season, season pertama dan season kedua. Untuk season pertama ada 13 episode dengan cerita yang berbeda-beda, tetapi di setiap ceritanya pasti ada Mbak Nanonya. Buat kalian yang penasaran, bisa kalian tonton langsung video setelah ini ya. Dan kali ini aku akan menceritakan season pertama dari episode kedua. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Jadi pada suatu hari di sebuah sekolah ada murid baru, yaitu Nano. Nano menjadi murid yang populer padahal dia baru aja masuk. Karena dia memiliki wajah yang cantik sehingga banyak sekali cowok-cowok yang mengaguminya guys. Bahkan dia disukai oleh banyak orang. Tetapi karena kecantikannya itu banyak juga yang tidak suka sama Nano. Karena ya mungkin mereka iri guys. Karena cowok-cowok pada suka sama Nano. Seperti 3 cowok basket ini, mereka bertiga suka sama Nano. Bahkan mereka bolos latihan basket untuk melihat Nano di kelas barunya. Tetapi saat mereka lagi liatin Nano, mereka pun kepedean guys. Karena Nano balik lihat ke arah mereka. Tetapi tanpa mereka sadari ada guru mereka di belakangnya. Dan guru mereka pun langsung memarahinya karena mereka telah bolos latihan basket. Hal itu juga menyita perhatian guru yang sedang mengajar di kelas Nano. Karena guru itu sampai keluar dan menghampiri mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Setelah itu ketiga cowok basket ini mereka pun dihukum untuk mengelilingi lapangan guys. Karena mereka telah bolos latihan dan malah melihat anak baru yaitu Nano. Di sekolah barunya, Nano punya 2 teman baru yang bernama Itim dan Theo. Di situ, Theo memberitahu kepada Nano jika dia tidak boleh dekat-dekat sama 3 cowok basket tadi guys. Karena dia bilang kalau ketiga cowok basket itu mereka emang humoris dan lucu, tetapi mereka biang masalah. Setelah itu, Nano pun bertanya kepada Itim apakah dia suka kepada salah satu dari mereka. Itim bilang jika dia mungkin suka, tetapi dia tidak berani guys dan tidak percaya diri. Karena mereka bertiga punya banyak penggemar. Ketika sedang istirahat, Itim sedang jalan sendirian. Tiba-tiba aja ada salah satu dari 3 cowok tadi yang menghampirinya. Ternyata dia memberikan sebuah snack kepada Itim. Dia memberikan sebuah coklat kepadanya guys. Di situ Itim udah kepedean banget kan karena dia diberi coklat. Tetapi setelah itu cowok ini memberikan coklat lagi. Dan Itim semakin kepedean karena dia diberikan 2 coklat. Tetapi ternyata yang satu itu bukan buat dia guys, tetapi cowok ini menitipkannya untuk diberikan kepada Nano karena dia tahu jika Itim adalah teman dekat Nano. Mendengar semua itu, Itim langsung pergi karena dia mungkin kesel guys. Cowok tadi memberi coklat kepada Itim karena dia ada maunya, yaitu untuk menitipkan coklat agar diberikan kepada Nano. Sesampainya di kelas dengan kesal, Itim memberikan kedua coklat itu kepada Nano guys. Nano bilang jika bagus kalau Itim enggak makan coklat itu. Karena dia memiliki badan yang gemuk dan Itim harus diet guys. Mendengar itu semua, Itim tambah kesal, kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan ketika mereka berdua akan pulang sekolah, tiba-tiba aja mereka dihadang oleh 3 cowok tadi. Di situ cowok itu memberikan kedua teman Nano itu 2 tiket untuk menonton konser grup band Jepang. Hal itu membuat mereka berdua seneng banget guys. Karena mereka sangat mengidolakan grup band Jepang itu. Tapi ternyata itu semua ada maunya karena mereka bertiga mengajak mereka berdua dan juga Nano untuk ikut ke pesta mereka. Mendengar itu semua, mereka berdua langsung menolaknya guys. Karena ternyata ketiga cowok itu mengajak mereka untuk
Mereka pun menolak tiket konser itu karena mereka tidak ingin mengajak Nano ke tempat itu. Karena ternyata ketiga cowok itu memiliki niat buruk kepada Nano. Iting menyadari jika banyak sekali orang, yaitu cowok-cowok, mendekati mereka berdua, ternyata ada maunya. Karena mereka ternyata ingin mendekati Nano. Di kelas, Nano melihat ada setangkai bunga mawar putih di mejanya. Ternyata itu dari salah satu cowok basket tadi. Melihat bunga itu, Nano langsung menumbuk bunga itu dengan tasnya. Melihat semua itu, cowok yang memberi bunga tadi, dia memperlihatkan ekspresi sedihnya. Theo yang melihat semua itu, dia bilang jika sayang banget kalau bunga itu ditimpuk sama tas. Kemudian Nano pun bilang jika dia suka ambil aja bunganya karena dia tidak menyukai bunga itu guys. Mendengar semua itu, Iting melihat ke arah Nano dengan ekspresi seperti jijik guys. Ternyata selama ini Iting salah satu haters Nano yang menuliskan banyak sekali ujaran kebencian kepada Nano. Ketika mereka akan pulang sekolah, tiba-tiba aja salah satu dari cowok basket itu menghampiri Theo. Ternyata dia ingin diajari mata pelajaran yang dia belum paham guys. Ternyata Theo menyukai cowok itu, kemudian dia pun mengajarinya guys. Tetapi lagi-lagi cowok ini malah memperhatikan Nano, bukannya memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkan oleh Theo. Melihat Nano dan cowok itu saling bertatapan, Theo menjadi sakit hati. Kemudian dia pun langsung meninggalkan cowok itu. Ternyata Theo pergi ke toilet dan di situ dia menangis sejadi-jadinya guys. Melihat semua itu, Iting pergi menemui Theo yang sedang menangis di toilet. Tetapi di situ Theo tidak ingin diganggu oleh siapapun guys. Setelah Theo selesai dengan kesedihannya, dia pun menghampiri Iting. Di situ dia bilang kepada Iting jika mereka bersedia untuk mengambil tiket konser itu. Yang mana jika mereka mengambil tiket itu, maka mereka harus mengajak Nano untuk pergi ke pesta para cowok tadi guys. Ternyata mereka berdua udah sakit hati banget sama Nano karena cowok yang mereka sukai ternyata menyukai Nano guys. Pada malam harinya mereka semua berpesta. Di situ mereka pesta. Ternyata tujuan mereka untuk membuat Nano pingsan, tetapi setelah Nano minum banyak sekali, di situ Nano enggak guys. Ternyata mereka salah pilih lawan karena Nano sangat pro dan dia udah minum banyak sekali. Tetapi dia tidak guys. Melihat itu semua, kedua teman Nano ini mereka memiliki rencana lain. Ternyata mereka akan memberikan obat tidur ke dalam minuman Nano. Setelah itu mereka pun menyiapkan obat itu guys di dalam gelas dan mereka menambahkan minuman ke dalamnya. Kemudian mereka memberikan minuman itu kepada Nano. Setelah Nano menghabiskan minuman itu, beneran aja guys, karena Nano langsung pingsan. Kemudian salah satu dari pria itu, dia membawa Nano ke kamarnya. Ternyata dia akan Nano guys. Bukan cuma itu aja, bahkan teman-teman Nano mereka mendukung aksinya itu. Dan yang lainnya mereka akan menunggu gilirannya. Ketika di dalam kamar, tiba-tiba aja Nano terbangun. Ketika pria ini sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba aja Nano terbangun dari pingsannya. Di situ pria ini sangat ketakutan guys, karena dia takut jika Nano akan melaporkan semua itu. Tetapi ternyata Nano enjoy aja dan di situ Nano malah bilang jika dia ingin melakukannya dengan Nano, maka dia harus meminta izinnya. Setelah itu pria ini pun meminta izin kepada Nano guys. Bahkan dia bilang jika dirinya mencintai Nano. Mendengar semua itu, Nano pun langsung pergi dari situ. Tetapi ternyata di luar dia telah ditahan oleh yang lainnya. Ternyata Nano telah dijebak guys. Dan di situ mereka semua yang berada di luar memberitahu kepada pria ini agar segera melakukan itu karena ternyata mereka berdua udah menunggu gilirannya. Kemudian pria ini dia pun langsung Nano
Ini sih aneh banget guys, karena ketika pria ini sedang melakukan itu, tiba-tiba aja Nano tertawa. Ketika mendengar Nano tertawa terbahak-bahak, pria ini sangat marah. Kemudian dia pun langsung, setelah sekian lama dia melakukan itu, pada akhirnya Nano telah tewas guys. Melihat semua itu, dia pun sangat ketakutan. Kemudian semua teman-temannya itu, mereka pun juga sangat ketakutan guys. Karena kalau sampai ada orang yang mengetahuinya, maka mereka bukan cuma dikeluarkan dari sekolah, tetapi mereka juga akan dipenjara. Karena mereka terlibat oleh pembunuhan. Salah satu dari mereka memiliki ide untuk menguburkan jasad Nano agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah itu mereka pun membawanya guys ke sebuah tempat. Di situ mereka langsung melancarkan aksinya untuk menguburkan Nano. Tetapi ketika proses penguburan, tiba-tiba aja Nano pun bangkit guys. Tiba-tiba aja Nano terbangun. Di situ mereka semakin panik, kemudian mereka pun tetap lanjut untuk menguburkannya. Setelah selesai, mereka pun mengucapkan permohonan maaf kepada Nano. Pada keesokan harinya, mereka semua terlihat sangat lesu. Ternyata mereka masih memikirkan apa yang terjadi semalam. Mereka takut jika mereka akan ketahuan oleh orang lain. Tapi tiba-tiba Nano datang ke sekolahan seperti tidak terjadi apa-apa guys. Karena di situ Nano dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada luka sedikit pun. Bahkan dia menyapa teman-temannya itu. Ketika di taman sekolah, Nano menghampiri kedua bestinya itu. Di situ mereka berdua sangat ketakutan guys. Ketika Nano menghampiri mereka, Nano pun bilang jika pesta semalam sangat menyenangkan dan dia ingin diundang lagi untuk ke pesta selanjutnya. Mendengar itu semua, kedua teman Nano mereka lebih ketakutan lagi guys atas apa yang udah terjadi semalam, karena mereka berdua ikut andil apa yang telah terjadi kepada Nano. Pada malam harinya mereka berlima mengadakan rapat tentang Nano yang kembali ke sekolah, padahal sebelumnya mereka udah mengubur jasadnya. Hal itu membuat mereka kebingungan guys. Apakah itu kembaran Nano? Apakah Nano sungguhan? Yang membuat mereka lebih khawatir karena Nano bisa aja melaporkan mereka semua atas apa yang udah mereka lakukan. Tiba-tiba aja ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Nano. Melihat kedatangan Nano, mereka semua langsung memasang ekspresi ketakutan. Kedatangan Nano karena handphone dia ketinggalan di kamar cowok itu. Kemudian Nano pun langsung menuju kamar itu guys. Di kamar itu Nano langsung tiduran di situ. Setelah itu mereka semua juga mengikuti Nano. Ketika Nano mengambil handphonenya, dia pun memperlihatkan sebuah video di handphonenya itu. Ternyata Nano telah merekam semua yang terjadi semalam guys. Dan video itu akan Nano sebarkan. Mendengar itu semua, mereka langsung berusaha untuk menghabisi Nano. Kemudian setelah mereka berhasil menghabisi Nano, mereka pun membawa Nano ke TKP yang sama. Di tempat penguburan semalam, mereka pun langsung menguburkan jasad Nano di situ. Tetapi lagi-lagi Nano pun terbangun guys. Melihat Nano terbangun, salah satu dari pria ini, dia pun langsung menghabisinya. Tetapi setelah itu muncul Nano lainnya. Dan mereka langsung menghabisi Nano. Lagi-lagi muncul Nano yang lainnya guys. Mereka semua udah sangat ketakutan karena mereka mengira jika Nano adalah hantu. Karena Nano dapat menjadi banyak. Kemudian mereka pun bergegas pergi untuk meninggalkan Nano. Dan pada keesokan harinya, seperti biasa, teman-teman Nano mereka berwajah pucat dengan tampang ketakutan. Tetapi Nano dengan santai dan enjoynya, dia masih bisa datang ke sekolah guys. Dan film pun berakhir. Gimana nih tentang film yang tadi baru aku ceritain? Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.